Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah kita rasakan. Salawat dan salam semoga juga senantiasa Allah curahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, baik dalam ruang privat maupun saat kita memegang urusan publik. Hadirin yang Allah muliakan, dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah sebuah kebanggaan atau fasilitas untuk dinikmati, melainkan sebuah amanah, titipan tanggung jawab yang sangat-sangat berat pertanggungjawabannya, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang pemimpin baik di tingkat keluarga, instansi hingga negara memiliki kewajiban untuk mengatur urusan umat dengan landasan profesionalisme yang seadil-adilnya. Jamaah yang Allah rahmati, syarat utama jalannya sebuah kepemimpinan yang baik adalah profesionalisme dan integritas, yakni menyerahkan segala urusan kepada pihak yang benar-benar ahli atau paham di bidang tersebut. Islam sangat melarang praktik nepotisme atau menunjuk seseorang berdasarkan kedekatan semata tanpa melihat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan keras mengenai hal ini.
dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Orang Badui itu melanjutkan dengan pertanyaan lagi. Bagaimana amanah itu bisa tersia-siakan, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya adalah salah satu dari banyaknya bentuk kezaliman. Jika urusan pendidikan diserahkan kepada orang yang tidak paham tentang pendidikan, urusan ekonomi diserahkan kepada orang yang tidak paham muamalah atau perekonomian, maka tunggulah kerusakan di tengah masyarakat tersebut. Hadirin sekalian, salah satu urusan umat yang sangat krusial dan membutuhkan keahlian khusus, contohnya adalah pengelolaan harta umat, yakni zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian disingkat menjadi ZIS. Zakat bukanlah sekedar rutinitas menggugurkan kewajiban, melainkan instrumen pemerataan ekonomi umat. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan oleh para amil yang tidak hanya jujur, tetapi juga ahli dalam menghitung, memetakan mustahik atau penerima zakat, dan merancang program pengentasan kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merinci 8 golongan yang berhak menerima zakat atau 8 asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'allaf yang terbujuk hatinya, dan juga untuk kepentingan memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang berat, untuk sabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan yang mengalami kesusahan. Pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang sesuai syariat adalah pemanfaatan yang tepat sasaran dan produktif. Zakat harus mampu mengubah status seseorang dari mustahik atau penerima yang awalnya penerima, diubah dengan adanya zakat ini menjadi seorang muzakki atau pemberi zakat di masa depannya. Hal ini mustahil terwujud jika urusan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang tidak memahami syariat keuangan Islam dan manajemen sosial. Jamaah Jumat yang Allah rahmati, lalu bagaimana posisi kita sebagai rakyat atau bawahan? Islam mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin atau ulil amri, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Namun ketaatan dalam Islam memiliki batasan. Ketaatan kepada makhluk, siapapun dia, hanya berlaku dalam hal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jika seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang ada unsur melanggar syariatnya, melegalkan maksiat atau menzolimi hak orang lain, maka gugurlah kewajiban taat tersebut. Rasulullah SAW menegakkan prinsip ini dalam sabdanya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kita taat pada aturan lalu lintas umpamanya,
taat pada jam kerja instansi, taat pada program pembangunan yang bermanfaat. Karena itu semua adalah perkara yang ma'ruf. Namun jika ada perintah untuk memanipulasi data, berbuat korupsi, atau menindas pihak yang lemah, maka seorang muslim yang bertakwa kepada Allah wajib menolak dengan cara yang hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, menempatkan urusan pada ahlinya, mampu mengelola potensi umat seperti zakat dengan adil, dan mengajak kita semua pada ketaatan pada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, di khutbah yang kedua ini khatib kembali mengingatkan agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita mulai kepemimpinan yang baik dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Mari kita tunaikan amanah pekerjaan kita dengan profesional. Mari kita salurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui lembaga atau orang yang benar-benar ahli dan amanah agar membawa keberkahan bagi seluruh umat. Dan mari kita senantiasa menimbang setiap kepatuhan kita kepada manusia dengan timbangan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha mendengar dan maha kuasa, lagi maha mengabulkan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت